Bab 1611, Bertarung. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Kata-kata Zhang Yu seperti suara keras, yang membangunkan mati rasa Ge Wenhui baru-baru ini. Tampaknya sampai sekarang dia baru saja bangun dari kebingungan. Jika Anda memikirkannya, kata-kata Lei Tianyu mungkin bukan sepotong besi, tetapi Anda tidak tahu apa yang salah pada saat itu, Anda hanya percaya apa yang dikatakan pihak lain. Selain itu, pihak lain hanyalah seorang siswa, sama seperti dirinya, dan tidak mungkin dapat memobilisasi kekuatan publik dari organ-organ negara. Zhang Yu melihat Ge Wenhui sedang berpikir keras, tetapi juga menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berdiri, berkata, "Baiklah Lao Ge. Pikirkanlah, jika tidak ada yang salah, aku akan kembali. Aku akan mengurus penyakitku. Aku ingin kembali ketika aku sudah sehat. Mari kita kembali ke kelas kita. Kita tidak ingin kembali, lain kali kita mencari gedung yang lebih tinggi. Senang sekali bisa datang. Benar, oke, aku pergi." Zhang Yu tertawa dan berjalan pergi, tentu saja, Ge Wenhui berwajah pahit, tetapi kemudian sedikit rasa sakit muncul di hatinya. Meskipun Zhang Yu memiliki mulut yang beracun, dia telah berhubungan untuk waktu yang lama, dan dia memang orang yang baik. Lompatan dari gedung itu dengan cepat menghilang di sekolah menengah pertama seiring berjalannya waktu. Lagi pula, untuk universitas yang dikenal dengan tekanannya yang tinggi, biasanya sulit untuk bernapas, bagaimana mungkin sudah waktunya untuk memikirkan hal-hal yang membosankan itu. Kelas 12 masih di sekolah seperti biasa, sampai Li Yunliang mengatur ulang tempat duduk kelas dan menambahkan satu set meja dan kursi selama belajar mandiri awal. Harus saya katakan bahwa dalam kasus sejumlah besar siswa yang mengulang di kelas 3, siswa yang meminjam, dan berbagai macam hal yang kaku, kelas 12 agak malu. Belajar mandiri pagi telah berakhir, dan semua orang di kelas bangun, masing-masing sibuk. Wu Jie melirik ke ruang terbuka di sebelahnya, dan mengeluh mengapa ada kelas lain di kelas kita. Itu diatur di sebelahku. Aku yakin, aku hampir mengambil lorong. Zhao Zijun berkata, mungkin itu gas share sementara untuk sementara waktu. Bukankah setiap kelas sekarang kelebihan staf, dan sekolah telah mempertimbangkan untuk segera membuka kelas baru. Sekarang ada terlalu banyak senior dan siswa yang meminjam. Sekolah tidak tahu harus berpikir apa. Apakah ada begitu banyak guru yang harus diajar? Begitu banyak orang yang berdesakan, yang tidak akan menurunkan kualitas pengajaran. Pokoknya, tahun ketiga SMA difokuskan pada kelas besar. Yang utama adalah mengulang. Bagaimana dengan dia? Kalau bisa belajar untuk sekolah, bisa terus mengulang. Pokoknya, bisa menghasilkan pendapatan untuk sekolah, kenapa tidak? Ayo keluar dan bernapas. Pendatang baru akan datang setelah beberapa saat. Gasnya mungkin tidak cukup, saran Wu Jie. Beberapa orang di sekitar menatap Zhang Yu hampir bersamaan, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan kepala kuda masing-masing. Pergi. Zhang Yu juga membuat banyak omong kosong, bangkit dan memimpin kelompok pasukan pengeras suara belakang, dan meninggalkan kelas bersama. Kebisingan di dalam rumah tiba-tiba berkurang banyak desibel. Semua orang keluar dari gedung. Meskipun cuacanya agak dingin, untungnya, cuacanya segar dan menyegarkan secara alami. Sangat nyaman. Wu Jie meregangkan pinggangnya dan menarik napas dalam-dalam. Zhao Zijun mengencangkan kerahnya dan berkata, terlalu dingin. Dalam beberapa hari, saya khawatir saya tidak akan bisa berdiri di luar. Wu Jie berkata dengan nada menghina, saya bilang Lao Zhao. Sekarang sama sekali, tidak dingin. Saya bilang kamu tidak boleh tinggal di kelas sepanjang hari. Kamu harus selalu keluar untuk berolahraga. Tubuh adalah ibu kota revolusi. Zhao Zijun berkata dengan tidak senang, aku bilang gemuk. Tidakkah kau merasa malu saat mengatakan itu? Kelas kita harus memilih pemalas pertama, dan kau tidak perlu memilih untuk mengetahui hasilnya. Lihat lingkar pinggangmu, aku juga perlu berolahraga. Selama pembicaraan, Zhao Zijun juga menepuk perut besar Wu Jie di dekatnya, membuat suara keras. Ketika Wu Jie mendengar kata-kata itu, dia memegang tangan yang lain dan berkata, Lao Zhao. Jangan tidak jelas dan objektif untuk mencari tahu alasannya. Itu adalah flumu sendiri. Mengapa dingin? Itu disebabkan oleh kurang olahraga. Aku memberimu saran yang bagus adalah jika kau tidak menghargainya, tembak aku di perut.
Aku kentut. Apakah karena aku kurang olahraga sehingga aku kedinginan? Aku kedinginan karena aku kurus dan aku memakai sedikit. Kau berdiri seperti walrus. Aneh sekali kedinginan. Hehehehe, beberapa orang di sekitar tertawa ketika mereka mendengar ini. Bos, tidak ada yang menyerang dengan tubuhmu. Apakah kau kurus? Bos lebih kurus darimu. Kenapa bos tidak menangis kedinginan? Bos, berapa banyak yang kamu pakai? Tanya Zhao Zijun. Zhang Yu tersenyum, melepas seragam sekolah, dan memperlihatkan pakaian di dalamnya. Lihat, bos bahkan mengenakan kardigan, dan itu sangat dingin. Kamu lihat aku, pakai saja di dalam, anehnya tidak kedinginan. Zhao Zijun juga meregangkan seragam sekolahnya. Semua orang melihatnya, dan kemudian buru-buru menariknya lagi. Sepertinya tubuh mereka telah diserang oleh hawa dingin dalam sekejap. Lu Zikuan tersenyum dan berkata, Lao Zhao, kamu benar-benar memakai terlalu sedikit. Jam berapa sekarang? Mengapa kamu perlu menambahkan sweater atau semacamnya di dalamnya? Aku belum pernah mendengarnya. Masuk akal, itu semua ibuku. Zhao Zijun berkata dengan gelisah, aku bersikeras pada penutup musim semi dan musim gugur yang membeku, dan memintaku untuk bertahan selama 2 hari lagi, untuk mengatakan penyesuaian resistensi apa. Penyesuaian tergantung pada kondisiku sendiri. Kalau aku punya laki-laki yang gendut banget lemaknya, mendingan aku minum es teh hitam aja sekarang. Hahaha. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak, Wu Jie juga menunjukkan ekspresi bangga, dan menepuk perutnya sendiri. Hei, lihat, sesuatu terjadi di sana, kata Li Jie, tiba-tiba sedikit ribut. Beberapa orang di Zhang Yu menoleh dan melihat sekeliling. Di satu sisi taman bermain, tampaknya ada kerumunan yang berkumpul, seolah-olah sesuatu telah benar-benar terjadi. Wu Jie berkata dengan gembira, Bos, datang dan lihat, apakah ada yang berkelahi? Pergi. Zhang Yu mengangguk, dan semua orang berjalan menuju kerumunan. Beberapa orang dari Zhang Yu datang ke kerumunan dan menjauh dari Wu Jie. Meskipun orang-orang di dekatnya sangat tidak puas dengan Wu Jie, karena Zhang Yu berdiri di tengah kerumunan, semua orang secara alami melihat Wu Jie. Bajingan, apa yang kamu katakan? Biarkan aku melepaskan kaki anjingmu. Jangan mempermalukan wajahmu, atau kamu akan melihatmu sebagai orang cacat, dan aku akan memukulmu sekarang. Jangan berkelahi, oke, jangan ganggu teman sekelas. Beberapa orang di Zhang Yu datang ke barisan pertama saat ini, dan mereka semua tampak terkejut ketika melihat mereka. Karena Ge Wenhui dan Lei Tianyu saling menatap, sepertinya mereka akan bertarung. Guo Bohan, wakil pemimpin regu kelas 5, berkeringat dan terhalang di antara keduanya. Tampaknya dia bermaksud untuk mencegah gesekan antara kedua orang itu meningkat, yang dapat menyebabkan perang fisik terakhir. Tentu saja, karena ketapel plester yang dipukul Ge Wenhui dengan satu tangan, tampaknya efektivitas tempurnya terbatas. Saya khawatir bahkan jika dia bertarung, dia akan dipukuli ke tingkat yang sama. Lei Tianyu, kau bajingan selalu mempermainkanku. Ekspresi Ge Wenhui marah, dan matanya hampir menyemburkan api. Jelas kau sendiri bodoh. Yang lain bilang kau percaya, aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Hehehehe, ekspresi bangga Lei Tianyu. Aku bertarung denganmu. Ge Wenhui bahkan tidak peduli dengan tubuhnya yang terluka, jadi dia ingin bergegas untuk bertarung dengan pihak lain. Ayo, aku khawatir kau adalah seorang cucu. Lei Tianyu, yang tingginya hampir sama dengan orang lain, tidak akan takut pada orang lain. Jangan bertarung, jangan bertarung, jangan bertarung. Guo Bohan buru-buru berhenti di antara keduanya, karena takut keduanya benar-benar bertengkar. Hei, ayo lakukan, apa yang kalian lakukan di sekitar sini? Saat sebuah suara datang, seorang guru laki-laki memadati kerumunan dan berjalan ke arahnya. Para siswa di sekitarnya melihat seorang guru datang, dan segera membiarkan mereka ke samping. Guru laki-laki itu masuk ke kerumunan, menatap Ge Wenhui dan Lei Tianyu, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang kalian berdua lakukan? Guru, Anda di sini. Orang ini tidak apa-apa untuk datang dan menyusahkan saya. Lei Tianyu tersenyum ketika melihat ini. Guru laki-laki itu pasti mengenal Lei Tianyu. Sebagai siswa bintang di sekolah ini, bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Tetapi dia tidak mengenal Ge Wenhui, saling memandang dari atas ke bawah, dan akhirnya jatuh di lengan Ge Wenhui,
diikuti dengan cemberut, dan berkata, teman sekelas ini. Kamu dari kelas mana? Aku. Ge Wenhui mendengar ekspresi canggung ketika dia mendengar bahwa dia baru saja dipindahkan dari 5 kelas, tetapi dia belum melapor ke kelas tertua, dan untuk sementara dia tidak tahu kelas mana yang lebih baik. Tuan Qi, dia milik kelas kita. Zhang Yu melangkah keluar dari kerumunan saat ini untuk membantu mengelilingi lapangan. Guru Qi bermarga Zhang Yu, tentu saja. Dia juga baru saja melihat Zhang Yu, dan mengangguk, dan berkata, Zhang Yu. Karena ada siswa di kelasmu, serahkan masalah itu padamu. Jangan biarkan mereka berada di sini. Berisik, itu memengaruhi tatanan pengajaran normal sekolah, dan hanya dapat dilaporkan kepada siswa, untuk direkam. Petik 2. Zhang Yu mengangguk dan berkata, aku tahu Guru Liu. Serahkan padaku. Guru Qi bermarga, Dia mengangguk, dan berbalik. Zhang Yu berbalik untuk melihat keduanya. Lei Tianyu memutar matanya dan tampak acuh tak acuh. Ge Wenhui mengangguk dengan Zhang Yu, tetapi wajahnya masih tidak terlihat bagus. Zhang Yu memikirkannya dan berkata, Ge Wenhui, apa yang terjadi? Ge Wenhui berhenti berbicara, tetapi pada akhirnya, dia berkata, tidak ada. Itu hanya sedikit kontradiksi. Zhang Yu berpikir sejenak dan menoleh ke Lei Tianyu, berkata, Lei Tianyu. Sebagai kader kelas di kelas 5, kamu harus menengahi konflik dengan teman sekelasmu. Bagaimana kamu bisa memimpin untuk memicu konflik? Ini adalah kader kelasmu. Apa yang harus aku lakukan? Kamu terlalu konyol. Lei Tianyu melotot ke mata dan berkata, hei, Zhang Yu, tidak sejelas kamu untuk menarik bias. Jelas dia yang datang kepadaku lebih dulu, bukan aku. Apakah kamu akan membedakan antara prioritas? Zhang Yuwenyan menundukkan wajahnya dan berkata, apa prioritasnya? Tamparan tidak bersuara. Kamu tidak punya masalah dengan dirimu sendiri. Mengapa kamu mengganggumu? Mengapa dia tidak menggangguku atau pergi ke petugas? Lalat tidak mulus telur. Dimengerti. Jika kamu salah, tutup mulutmu. Kamu sia-sia dalam pelajaran ideologis dan moral ini. Kamu, Lei Tianyu dapat mengatakan bahwa dia marah pada saat itu, lalu menggertakkan giginya, dan berkata, Zhang Yu, kamu sedikit pura-pura di sini. Bahkan jika aku seorang kader kelas 5, aku tidak bisa menjagamu, identitas kaderku diatur oleh guru kelas kita Yao. Kamu ingin memamerkan kekuatanmu di sini, masih terlalu dini. Baiklah, jadi anakmu belum menyadari kesalahannya. Kamu salah, kamu ingin mengikat topiku dan melamun. Oke, Zhang Yu mengatakan ini dan menoleh untuk melihat Ge Wenhui, dan berkata, Ge Wenhui. Tentang pertengkaran publikmu kali ini, itu telah berdampak buruk pada sekolah. Apakah kamu menyadari kesalahannya? Ketika Ge Wenhui melihat Zhang Yu mengedipkan mata pada dirinya sendiri, dia buru-buru berkata, aku menyadari kesalahannya. Aku seharusnya tidak menempatkan konflik pribadi di sekolah untuk menyelesaikannya. Aku perlu meninjau ini. Bagus sekali. Secara aktif mengakui kesalahan dan mengurangi dampak, ini adalah karakter ideologis dan moral yang seharusnya dimiliki oleh seorang siswa sekolah. Zhang Yu berkata demikian dan menoleh untuk melihat pria gemuk itu, berkata, Wu Jie. Tolong rekam kejadian ini, karena teman sekelas Lei Tianyu, dalam insiden berisik yang berdampak sangat buruk, dia tidak menyadari kesalahannya secara mendalam. Kita hanya dapat membantu kantor siswa untuk menanganinya dengan serius. Disarankan untuk menangani keputusan, buku tinjauan, 1.000 kata. Pada saat yang sama, Serikat Siswa akan membuka seminar tema dalam waktu dekat untuk membahas rendahnya kualitas pejabat di semua kelas. Semua kader kelas akan hadir. 5 kader kelas akan memberikan pidato utama. Ingat, petik 2, ingat, Wu Jie mengangguk sambil tersenyum. Orang-orang yang menonton dengan bersemangat mendengar ini, mereka semua berwajah aneh. Sekarang bahkan orang bodoh pun dapat mendengarnya. Zhang Yu baru saja datang ke Lei Tianyu dengan sengaja, dan dia menamparkan wajahnya sedikit tanpa menunjukkan wajah. Di luar bingkai, Zhang Yu, kamu terlalu banyak menipu orang. Tentu saja Lei Tianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengarnya. Apakah kamu pikir kamu adalah ketua serikat mahasiswa? Bisakah kamu menutupi langit di sekolah menengah pertama? Aku akan pergi ke kepala sekolah untuk menuntutmu. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, Lei Tianyu, kamu boleh menuntutku dimanapun yang kamu mau. Tapi jangan lupa, aku sekarang menangani ini atas nama sekolah. Kamu bertengkar dengan orang lain, yaitu bukan fakta yang objektif.
Orang lain dapat secara positif mengenali kesalahan, mengurangi dampak, dan mengesampingkan kontradiksi. Kenapa kamu tidak bisa? Bagaimana dengan kader kelas yang dipilih oleh gurumu? Bisakah kamu menjadi lebih unggul? Sikapmu adalah gaya birokrasi yang khas dan harus tinjauan dan koreksi yang mendalam. Jika kader kelas sekolah kita istimewa dan emosional seperti kamu, bukankah semua kader kelas sekolah didiskreditkan olehmu sendiri? Dalam hal ini, serikat siswa harus memperhatikan ini. Ini adalah masalah tanggung jawab kepada siswa seluruh sekolah. Wu Jie mendengar kata-katanya dengan wajah tegas dan berkata, kamu tumbuh birokratis di usia muda, dan itu cukup baik untuk tumbuh dewasa. Jika aku mengatakan situasi seperti ini tidak hanya membutuhkan pertemuan dan diskusi, tetapi juga kritik dan refleksi yang mendalam. Zhao tua, kantor terserah kamu untuk mengambil alih kontak. Pekerjaan copywriting harus dilakukan dengan baik, topiknya harus mendalam, masalahnya harus tajam, dan para pihak tidak perlu mempertimbangkan dampaknya. Karena Anda tidak mengenali kesalahan Anda, menulis nama besar juga bisa menjadi panggilan bangun. Anda berkata ya, petik 2, ya, kita harus menganggap ini sebagai insiden khas perilaku buruk kader mahasiswa. Kita harus memberitahu semua kader di sekolah. Identitas kader mahasiswa bukanlah medali emas, dan tidak bisa lebih unggul. Pahami, petik 2, Wu Jie dan Zhao Zijun telah lama bertanggung jawab atas pekerjaan manajemen serikat mahasiswa, jadi mereka secara alami memiliki sedikit semangat resmi. Saat berbicara, mereka juga pintar dan alami, dan pertandingan jangka panjang secara alami mulus. Beberapa orang berteriak dan memanggil pejabat, dan berdesakan bersama melawan Lei Tianyu, tentu saja dia hampir mati karena muntah darah. Para siswa di sekitar mereka juga melihat bahwa Zhang Yu dan Lei Tianyu jelas-jelas sedang berkonflik. Mengingat kekacauan ujian 2 semester terakhir, semua orang tahu bahwa Lei Tianyu menyinggung Zhang Yu, seorang pangeran yang masih hidup di sekolah, hanya mencari masalah. Pada saat ini, bel persiapan untuk kelas tiba-tiba berbunyi, dan para siswa di sekitarnya mendengar suara yang dikondisikan, dan mereka berbalik dan kembali ke kelas. Zhang Yu tidak bermaksud bermain dengan Lei Tianyu ketika dia melihat ini, sebaliknya dia melihat beberapa orang dan berkata, ayo pergi. Buang-buang waktu untuk mengurus orang bodoh seperti itu. Semua orang mendengar bahwa Qi dan Lei Tianyu membuat wajah, tertawa dan pergi bersama. Ge Wenhui mencibir melihat pemandangan itu, dan sekali lagi meletakkan tas di sebelahnya ke bahunya dan berbalik. Itu, Guo Bohan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika wajah Lei Tianyu sangat jelek, dia tahu bahwa dia sedang terbakar, dan memutuskan untuk tidak mendapati dirinya tidak senang, dan berbalik dan berjalan pergi. Lei Tianyu balas menatap Zhang Yu dan timnya, menggertakkan giginya dan berkata, Zhang Yu, kamu tunggu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. ... Ge Wenhui kembali ke kelas 12 untuk kembali ke kelas. Itu sedikit kecelakaan bagi seluruh kelas orang tua. Bagi para pendatang baru di kelas, itu tidak terasa banyak. Namun, kembalinya Ge Wenhui ke kelas 12 tidak sehangat Suqian Qian. Terutama Wu Jie dapat dikatakan sangat tidak senang. Karena tempat duduk Ge Wenhui diatur di sebelah Wu Jie. Sebelumnya, kedua orang itu tidak bisa saling berhadapan, tetapi sekarang mereka telah menjadi meja yang sama, yang membuatnya membenarkan. Ge Wenhui sendiri merasa cukup nyaman. Setelah melalui siksaan kelas roket, dia sekarang menjadi kelas terbaik, atau kelas 12, dan ingin kembali ke rumah ketika dia kembali ke sini, meskipun keluarga di sebelahnya masih memiliki sedikit untuk melihat dirinya sendiri. Tetapi dia tidak masalah. Suqian Qian khawatir bahwa Ge Wenhui akan ditolak oleh Zhang Yu dan yang lainnya, yang tidak kondusif bagi persatuan kelas. Dia menemukan Tan Xiaonan di akhir kelas dan berharap bahwa keduanya akan melamar bersama dan membantu Ge Wenhui menyelenggarakan jamuan selamat datang. Tan Xiaonan tentu saja merasa acuh tak acuh. Sebagai anggota kelas, untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian abadi di kelas, dia setuju. Selamat datang Ge Wenhui. Sejujurnya, Wu Jie tidak ingin pergi, tetapi karena putri kedua Sultan adalah seorang pembawa damai, tidak nyaman untuk menolak. Dan Zhang Yu tidak mengatakan apapun yang menentangnya, dan beberapa orang terakhir hanya bisa dengan enggan setuju. Ge Wenhui sangat terharu ketika dia melihat bahwa semua orang di kelas telah secara khusus menyelenggarakan makan malam penyambutan untuknya. Bagaimana mengatakan bahwa dia sekarang dianggap sebagai orang yang telah meninggal sekali, dan perspektif serta pandangan dunia tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya.
Dan terakhir kali, dia juga mengetahui seluruh proses melalui istri lamanya. Wu Jie dan Zhao Zijun, yang awalnya adalah teman-teman miskin yang tidak berinteraksi dengan diri mereka sendiri, benar-benar keluar untuk membantu mereka menemukan angin dingin setelah mengetahui bahwa dia dalam masalah. Dia secara alami ingin berteman baik dengan orang-orang ini. Tentu saja, tidak mudah bagi orang lain untuk menerima diri mereka sendiri. Dibutuhkan api kecil untuk memasak perlahan dan butuh waktu untuk menyelesaikannya. Pada jamuan penyambutan siang hari, Ge Wenhui juga mengubah kesombongannya sebelumnya, berinisiatif untuk berbicara dengan Wu Jie, Zhao Zijun dan yang lainnya, dan merendahkan sikapnya, mengakui kesalahannya sebelumnya, berharap beberapa orang dapat mengingat penjahat dan memberinya kesempatan untuk menjadi teman. Beberapa orang gemuk di Wu bukanlah orang-orang dengan perut kecil. Mereka juga merasa bahwa Ge Wenhui tidak akan mati kali ini, dan tampaknya kepribadiannya telah banyak berubah. Tetapi dikatakan bahwa setiap orang seperti teman baik yang berjalan beriringan. Tentu saja, itu tidak realistis. Bagaimanapun, tidak ada dasar untuk persahabatan sebelumnya, dan sedikit masih diperlukan. Tetapi beberapa orang juga setuju untuk memberi Ge Wenhui kesempatan, ya. Di masa depan, mereka akan menerima satu sama lain ke dalam tim. Tidak, hanya anak ayam yang tidak buang air kecil dan berpisah. Ge Wenhui juga sangat senang melihat bahwa setiap orang tidak mengecualikan dirinya sendiri. Menepuk pantat Anda meyakinkan Anda bahwa Anda pasti akan menggunakan tindakan untuk membuktikan bahwa Anda benar-benar telah direhabilitasi. Setelah makan siang di siang hari, kerumunan kembali ke sekolah lagi. Dalam perjalanan, Ge Wenhui menyeret Zhang Yu ke samping dan mengatakan sesuatu kepadanya. Ketika Zhang Yu melihat situasinya, dia hanya bisa memperlambat dan Ge Wenhui datang ke samping. Wu Fatzi tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat situasinya. Apa yang salah? Ada yang ingin dikatakan. Ge Wenhui menghela nafas dan berkata, Zhang Yu, kamu benar, aku ditipu oleh pria Lei Tianyu. Zhang Yuanyan langsung mengerti arti dari orang lain, dan dia mencicit bibirnya dan berkata, lihat apa yang aku katakan. Menjadi seorang pria tidak bisa mendengarkan angin adalah hujan. Orang-orang mengatakan kamu percaya itu. IQ-mu telah mengejar obsesi produk kesehatan kader pensiunan. Petik 2. Wajah Ge Wenhui juga mengungkapkan wajah melon pahit. Dapat dikatakan bahwa karena dia tahu kebenaran masalah ini, dia hampir muntah darah ketika dia mengingatnya. Katakan, apa yang terjadi setelah kamu memberitahuku hari itu? Aku tidak berani bertanya kepada ayahku saat itu, dia baru saja jatuh sakit. Aku baru bertanya kepadanya beberapa hari kemudian ketika tubuhnya agak stabil. Karena aku tahu bahwa perusahaan di rumah tidak membayar denda. Aku bertanya kepadanya mengapa uang itu dikenai denda. Ayahku tidak mau memberitahuku, tetapi kemudian dia tidak bisa mengacaukanku dan memberitahuku. Ternyata yang didenda sama sekali bukan Biro Pajak. Denda, itu sebenarnya denda dari Biro Pengawasan Kualitas. Sebelum festival musim semi di awal tahun, perusahaan kami meluncurkan produk baru. Karena akan dijual sebelum musim penjualan festival musim semi, sampel produk di sini baru saja diserahkan ke Biro Pengawasan Kualitas untuk diperiksa, dan promosi penjualan telah dimulai. Bagaimana aku tahu bahwa produk itu baru saja ada di pasaran dan belum dijual, dan sampel yang dikirim ke Biro Pengawasan Kualitas ditemukan bermasalah? Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Itu adalah parameter produk pada kemasan produk yang dicetak dengan tidak benar. Tetapi karena ini adalah produk yang belum teruji, ini adalah produk yang tidak berstandar. Akan tetapi, pada saat itu, produk keluarga kami sudah mulai dijual di pasaran. Akhirnya, Biro Pengawasan Mutu dihukum karena menjual produk yang tidak berstandar. Jangan katakan denda, tetapi juga mengharuskan semua produk baru yang terdaftar untuk dipulihkan sepenuhnya, dicetak ulang standar produk yang memenuhi syarat, dan kemudian diizinkan untuk terus dijual. Untuk masalah ini, perusahaan saya tidak hanya didenda 100.000 oleh Biro Pengawasan Mutu. Produk tersebut juga harus ditarik kembali untuk membuat ulang kemasannya. Hampir semua uang yang diinvestasikan pada tahap awal telah hilang, dan telah kehilangan banyak uang. Ayah saya juga menghela nafas saat itu. Saya memintanya untuk tidak mengatakannya. Saya tidak tahu bagaimana Lei Tianyu mengetahuinya, jadi saya berbohong dan menipu saya. Pikirkan sekarang, saya benar-benar konyol TM, setelah mendengar ini, Zhang Yu bisa dikatakan tidak bisa berkata-kata. Tampaknya Ge Wenhui benar-benar bodoh,
dan dia melompat dari gedung dan bunuh diri dengan beberapa patah kata. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak memberitahu ayahmu tentang ini? Aku tidak berani memberitahunya. Ge Wenhui berkata dengan sedikit depresi. Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku takut kehilangan muka. Aku hampir kehilangan nyawaku karena ini. Ini sedikit hubungan, tetapi dia juga takut bahwa dia akan datang ke sekolah dan membuat segalanya lebih besar. Bukankah aku tidak melihat siapapun? Karena kalian semua takut membuat segalanya lebih besar. Mengapa kamu bertengkar dengan Lei Tianyu lagi di pagi hari? Jika aku tidak membantumu memblokir senjata, aku akan berhasil sampai ke kantor kepala sekolah. Itu bukan salahku. Anak itu TM terlalu suka menggertak. Aku datang ke sini pagi-pagi untuk mengambil tasku kembali di kelas 5. Aku tidak tahu berapa banyak buku di tasku yang hilang. Tak perlu dikatakan, catatan yang kubuat sebelumnya masih semuanya robek. Tak perlu dikatakan, itu pasti anak Lei Tianyu. Kecuali dia, tidak ada orang lain yang bisa menghancurkanku. Aku sangat marah sehingga aku mendatanginya dengan tas sekolahku dan menambahkan api dari hal sebelumnya. Berdebat dengannya, aku benar-benar ingin bertarung dengannya. Petik 2. Anak ini benar-benar cukup menyebalkan. Tidak, tapi aku tidak akan pernah menyerah dalam hal ini. Aku harus menemukan kesempatan untuk memberinya makan yang sulit. Jangan berani-beraninya mencarinya di masa lalu. Di masa normal, orang-orang bermain-main, dan sekarang mereka semua sakit, belum lagi lawan-lawan mereka. Tidak sekarang, aku bisa menunggu cederanya datang nanti. Tidak di sisi baiknya, aku juga bisa menjadi suram, dan aku harus melakukan segalanya terhadap penjahat seperti itu. Bahkan jika aku dikeluarkan, aku tidak bisa menelannya. Keluar dari mulutku. Zhang Yuanyan berpikir sejenak, lalu teringat sesuatu, dan berkata, ya. Apakah kamu mengatakan itu sebelumnya? Lei Tianyu ingin kamu membantunya berurusan denganku terakhir kali. Ya, tapi aku tidak setuju dengannya. Jadi saat itu dia diperbaiki. Pikirkanlah. Lalu dia tidak mengatakan apa yang ingin dia lakukan padaku. Tidak ada di sana, tapi sebaiknya kamu berhati-hati. Orang itu sangat kejam, jangan secara tidak sengaja diperhitungkan olehnya. Hah, itu dia. Dia bukan lawanku untuk pergi lebih dari 100 kali. Zhang Yu mengungkapkan dengan tidak bermoral, berkata, ya. Kamu memberitahuku tentang hal terakhir di 151. Wenhui mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian memberitahu Zhang Yu seluruh proses bagaimana dia menolak perintah pihak lain terakhir kali dan dipukuli oleh pihak lain. Zhang Yu mengangguk sambil mendengarkan, berpikir dalam hati. Sepulang sekolah pada malam hari, Lei Tianyu dan Zai Kai meninggalkan sekolah bersama seperti biasa, dan berjalan menuju rumah. Namun, saat Lei Tianyu berjalan, dia masih memarahi, dan kadang-kadang nama Zhang Yu dapat ditransmisikan. Pada dasarnya, semua amarahnya diarahkan pada Zhang Yu. Zai Kai berjalan ke samping dan mengangguk tanpa henti. Meskipun dia dan Lei Tianyu memiliki hubungan pribadi yang baik, dia tidak memiliki saran yang bagus saat ini. Faktanya, menurut pendapatnya, level Lei Tianyu paling banter akan menipu orang bodoh seperti Ge Wenhui. Jika lawannya adalah Zhang Yu, sudah baik untuk takut tidak diajari oleh pihak lain. Keduanya mencapai jalan yang biasanya terpisah, melambaikan tangan dan berjalan masing-masing. Ketika Zai Kai berjalan ke depan rumahnya, dia tiba-tiba muncul beberapa orang di jalannya. Karena lampu di sini tidak terang, Zai Kai tidak melihat penampilan beberapa orang, jadi dia ingin berjalan-jalan, tetapi ketika dia menggerakkan tubuhnya, pihak lain tampaknya bergerak pada saat yang sama, menghalangi jalannya. Zai Kai merasa ada sesuatu yang salah. Ketika dia mendongak ke arah beberapa orang, lalu cahaya redup, dan ketika dia melihat kemunculan beberapa orang, wajahnya berubah. Ge Wenhui mencibir, Zai Kai. Tidak menyangka kita, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Zai Kai berangsur-angsur menjadi gelap. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kata Ge Wenhui, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Pergilah, aku pulang saja, kata Zai Kai, dan ingin memamerkannya kepada beberapa orang. Sebenarnya, dia sedikit gugup, lagi pula, dia dihalangi oleh begitu banyak orang untuk pertama kalinya, terutama orang yang paling tinggi di antara kerumunan, yang membuatnya paling takut. Meskipun Zai Kai ingin pergi dari sini, beberapa orang tidak tertarik untuk membiarkannya pergi, tetap bergerak untuk menghalangi jalannya pulang.
Zai Kai marah ketika dia melihat ini, dan menoleh ke Zhang Yu, dan berkata, Zhang Yu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak menyinggungmu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, iya, kamu tidak menyinggung perasaanku, tapi aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu, kamu harus menjawabnya sebelum kamu bisa pergi. Apa yang ingin kamu tanyakan? Mata Zai Kai berputar. Aku ingin tahu apa yang Lei Tianyu ingin gunakan untuk melawanku kali ini. Zhang Yu berkata dengan tenang. Zai Kai mendengar kata-kata itu dan terdiam, tetapi malah melirik Ge Wenhui dan mengerti apa yang dimaksud pihak lain, berkata, Zhang Yu. Aku tidak tahu apa maksudmu. Lei Tianyu dan aku hanya saling kenal. Tidak begitu akrab. Bagaimana mungkin aku tahu tentang hal-hal itu? Jangan dengarkan omong kosong. Ge Wenhui mendengar ini dengan dingin dan berkata, Zai Kai, apa hubunganmu dengan Lei Tianyu? Aku tidak tahu apakah ada orang lain yang mengetahuinya. Kamu tidak ingin berpura-pura tidak ada hubungannya dengan hal ini. Kalian berdua hanya malu, jangan pernah berpikir untuk pulang, kecuali kau sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Zai Kai mendengar wajah jelek dan berkata, Ge Wenhui, kontradiksi antara kamu dan Lei Tianyu adalah masalah di antara kalian berdua. Jika kamu memiliki kemampuan itu, maka kamu harus menyusahkan Lei Tianyu. Apa maksudmu dengan bertanya padaku? Mengapa? Aku khawatir Lei Tianyu hanya ingin menggunakan aku sebagai karung tinju. Kamu sangat tidak berdasar. Apa katamu? Ge Wenhui sekarat, dan segera ingin bergegas untuk memberi pelajaran kepada pihak lain. Cukup, Zhang Yu tiba-tiba menghentikan Ge Wenhui dengan dingin, yang ingin memukul orang, mengikuti mata dingin Zai Kai dari atas ke bawah. Zai Kai melihat bahwa tentu saja ada cegukan. Salah satunya adalah bahwa Zhang Yu benar-benar terkenal di sekolah. Jika dia dibenci oleh pihak lain, dia pasti tidak akan menghasilkan buah yang baik. Dan Zhang Yu tinggi dan tampak mengesankan, bahkan menakutkan. Tetapi dia juga tahu bahwa bukanlah ide yang baik untuk menjual Lei Tianyu. Jika diketahui oleh pihak lain, dengan karakter perut orang lain, Anda tidak ingin memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Zai Kai berulang kali mempertimbangkan bahwa cara terbaik adalah dengan menjadi bingung. Selama dia berpura-pura tidak tahu apa-apa, apakah Zhang Yu berani memukul seseorang? Namun, karena dia tidak kewalahan oleh momentum Zhang Yu, Zai Kai terus menyemangati dirinya sendiri dan menunjukkan ekspresi tidak takut pada pihak lain. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Zai Kai, sepertinya kamu tidak berencana untuk mengatakan sesuatu yang ingin kudengar. Aku tidak tahu apa-apa. Apa yang kamu ingin aku katakan? Zai Kai bertanya. Hah, aku tidak tahu cara mengangkat. Zhang Yuleng bersenandung, menoleh untuk melihat orang di sebelahnya, dan berkata, tangkap dia. Jangan biarkan dia bergerak. Ketika beberapa orang dari Wu Fatzi mendengar ini, mereka menyerbu tanpa ragu-ragu. Dapat dikatakan bahwa Zai Kai langsung dikendalikan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, dasar bajingan. Meskipun Zai Kai berjuang keras, bagaimanapun juga, tinjunya sulit dipukul melawan sekelompok besar tangan, dan segera dia tidak bisa bergerak tanpa dikendalikan oleh beberapa orang. Zai Kai tidak punya pilihan selain meminta bantuan dengan keras. Sekarang dia hanya bisa menggunakan teriakan untuk menarik perhatian orang lain. Namun, saat Zai Kai ingin berteriak, Zhang Yu sudah mengeluarkan jarum perak, dan melesat seperti kilat, sementara yang lain ingin berteriak, dia menusuk leher yang lain. Zai Kai, yang ingin berteriak, mendapati bahwa dia seperti kehilangan suaranya seketika, dia tidak bisa bersuara sama sekali, dia bahkan tidak bisa menggerakkan bibirnya. Hal ini membuat Zai Kai ketakutan setengah mati. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, mengapa dia tiba-tiba tidak bisa berbicara. Zai Kai, yang telah kehilangan suaranya, hanya bisa berjuang lebih keras dalam sekejap, tetapi tidak peduli dia sendirian, bagaimana mungkin dia menjadi lawan Wu Jie dan Ge Wenhui? Tentu saja tidak mungkin. Sebenarnya, Wu Jie dan Ge Wenhui juga merasa sedikit aneh. Mereka tidak melihat gerakan Zhang Yu tadi, dan Zai Kai tiba-tiba berhenti berbicara. Meskipun dia berjuang lebih keras dari sebelumnya, karena dia tidak berteriak, sebaliknya, beberapa orang merasa lega. Zhang Yu tersenyum dan berkata, bagaimana dengan Zai Kai? Apakah kamu merasa tidak bisa berbicara lagi? Orang-orang Wu Jie bingung, dan mereka tampak sedikit bingung. Tetapi Zai Kai terkejut. Tampaknya dia telah bereaksi sekarang. Dia tiba-tiba kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Itu adalah tangan dan kaki Zhang Yudong.
Tetapi bagaimana dia melakukannya? Pada saat yang sama ketika Zai Kai terkejut, Zhang Yu mengeluarkan jarum perak lainnya. Sambil meletakkan satu tangan di bahu yang lain, dia meregangkan jarum di belakang kepala yang lain dan menusuk salah satu leher yang lain dengan akurat. Belajar, hampir seketika, Zai Kai menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Selain otak dan saraf, seluruh tubuhnya bergerak, dan indera tubuh lainnya hampir kehilangan kontak. Bagaimana mungkin? Apakah pihak lain itu iblis? Zai Kai benar-benar ketakutan setengah mati. Wu Jie juga mengetahuinya saat ini. Saat Zhang Yu menyentuh leher Zai Kai, pihak lain tidak lagi melawan. Beberapa orang juga terkejut. Tentu saja, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Lepaskan dia, Zhang Yu berkata dengan tenang. Ketika Wu Jie mendengar kata-kata itu, dia melepaskan lengannya, dan Zai Kai berdiri di sana tanpa ekspresi, dan tidak berbicara atau bergerak, seolah-olah dia telah diperbaiki oleh semacam sihir. Zhang Yu menatap mata Zai Kai yang panik dan berkata, Zai Kai, aku yakin kamu harus jelas sekarang. Jika aku mau, kamu dapat menjalani kehidupan seperti ini di masa depan. Konflik antara aku dan Lei Tianyu tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kamu tidak memblokir senjatanya untuknya? Melihat bahwa aku dalam suasana hati yang baik hari ini, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk memikirkan semuanya. Jika kamu bersikeras berdiri di samping Lei Tianyu, itu bodoh untuk mengangkat, maka kamu tidak bisa tidak maaf, mereka yang menyinggung perasaanku tidak pernah berakhir dengan baik. Petik 2. Zai Kai berdiri tak bergerak. Meskipun matanya terbuka lebar, dia tidak menanggapi sama sekali, dan dia tidak tahu apakah dia bisa memahami Zhang Yu. Wu Jie dan Ge Wenhui sama-sama tercengang. Tampaknya hal-hal berada di luar kemampuan mereka untuk mengerti. Zhang Yu tidak berbicara, tidak menjelaskan, dan berdiri di sana beberapa saat sebelum berkata, Zai Kai. Sekarang kamu pikirkanlah. Gerakkan matamu ketika kamu memikirkannya, tetapi jika kamu ingat, aku akan berbicara denganmu sekali kesempatan, aku mengerti. Petik 2. Zai Kai mendengar matanya bergerak cepat sedikit dan tampaknya bekerja keras untuk menanggapi kata-kata Zhang Yu. Zhang Yu mengangguk, meraih salah satu jarum, dan terus melihat yang lain. Aku, ya Tuhan. Aku bisa bicara lagi. Zai Kai mendapati bahwa saat Zhang Yu melakukannya, dia benar-benar memperoleh kemampuan untuk berbicara lagi, dan tentu saja itu mengejutkannya. Beberapa Wu Jie juga menunjukkan ekspresi terkejut pada saat yang sama. Zhang Yu benar-benar dapat membuat orang lain kehilangan kemampuan untuk berbicara. Benarkah? Mungkinkah Zhang Yu memiliki kekuatan super? Beberapa orang di sekitar menatap mata Zhang Yu lagi, dan pada saat yang sama terlihat kagum. Zhang Yu menatap Zai Kai dan berkata, Zai Kai, ada yang menghela nafas, mari kita bicarakan nanti. Aku ingin tahu jawabanmu sekarang. Ketika Zai Kai mendengar ini, dia sadar, dan ketika dia menatap Zhang Yu lagi, ekspresi ketakutannya muncul di matanya. Tampaknya kemampuan pihak lain telah melampaui imajinasinya. Tetapi dia juga tahu bahwa pihak lain pasti tidak dapat memprovokasinya, dan buru-buru berkata, Zhang Yu, aku salah. Aku akan memberitahu kamu apa yang ingin kamu ketahui. Aku harap kamu bisa memaafkanku sekali. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, ketahui saja apa yang dapat kamu lakukan untuk berubah. Oke, ayo pergi. Cara macam apa yang ingin digunakan Lei Tianyu untuk melawanku? Aku mendengar Lei Tianyu berkata, bibinya punya 2 ekor anjing Mastiff Tibet. Mereka besar dan ganas. Dia ingin Ge Wenhui membawamu ke tempat yang dia rencanakan, lalu membawa kedua anjing itu bersamanya dan menggigit. Gigit. Zai Kai mengatakan ini, ekspresinya menunjukkan ekspresi malu-malu, sepertinya dia tidak berani melanjutkan. Apakah dia tidak ingin kedua anjing itu membunuhku? Zhang Yu berkata dengan wajah jelek. Dia berkata begitu. Tapi aku tidak tahu apa yang dia katakan marah. Aku benar-benar berpikir begitu. Zai Kai berkata sedikit takut-takut. Lei Tianyu, bajingan ini. Kenapa dia begitu ganas? Wu Jie mendengarnya menjengkelkan. Harus mengajari anak ini makanan yang sulit. Zhao Zijun juga jengkel. Kamu tidak boleh melepaskan anak ini. Ge Wenhui juga tampak marah. Setidaknya kamu harus mematahkan kakinya. Keduanya menyela. Lu Zikuan berkata beberapa orang. Zhang Yu tidak segembira yang terlihat beberapa orang, tetapi wajahnya tidak terlalu tampan. Menurutnya, semua orang sedikit berkonflik,
dan tidak apa-apa untuk membuat beberapa suara, tetapi jika Anda menghunus pisau secara pribadi dan bunuh diri, itu akan mengubah sifatnya. Lei Tianyu, apakah Anda mencoba bunuh diri? Zhang Yu memikirkan hal ini, dan mengulurkan tangan untuk mengambil jarum lain yang dimasukkan ke tubuh Zai Kai. Hampir seketika, Zai Kai merasakan tubuhnya dan dapat mengendalikannya lagi, dan tentu saja membuatnya terkejut. Zai Kai tidak senang untuk sementara waktu, tetapi suara Zhang Yu datang lagi, membuatnya tampak tertekan. Zai Kai, kembalilah dan tunggu beritanya dan bantu aku melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membantumu. Zai Kai tersenyum canggung. Jadi kamu tidak ingin membantu? Zhang Yu berkata dengan dingin. Zai Kai terkejut ketika mendengar ini, dan buru-buru berkata, tidak. Tidak, bagaimana mungkin? Beritahu aku jika ada sesuatu. Aku akan mengurusnya. Zai Kai tidak berani mendengarkan perintah Zhang Yu sekarang, karena Zhang Yu sekarang adalah karakter yang misterius dan mengerikan di hatinya, dan menyinggung pihak lain pasti akan membuatnya tidak bisa makan. Pada siang hari berikutnya, Zai Kai dan Zhang Yu membuat janji untuk bertemu di suatu tempat di luar sekolah. Zhang Yu meminta Zai Kai untuk membawanya ke pabrik di rumah bibi Lei Tianyu, dan 2 ekor anjing Mastiff Tibet yang besar katanya biasanya dipelihara di pabrik untuk keselamatan kerja. Zai Kai pernah mengunjungi kedua anjing ini bersama Lei Tianyu, jadi dia sangat terkesan dengan tempat ini dan dengan mudah menemukan lokasi pabrik itu lagi. Hanya saja Zhang Yu tidak masuk untuk melihatnya, tetapi berdiri di kejauhan dan mundur beberapa saat. Tentu saja, Zai Kai merasa aneh dengan perilaku Zhang Yu. Dia juga tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan pihak lain, tetapi pihak lain seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak berarti. Tetapi dia sama sekali tidak dapat menebak apa yang dipikirkan pihak lain. Pada hari-hari berikutnya, semuanya kembali ke keadaan tenangnya lagi. Tampaknya bahkan Lei Tianyu telah melupakan kontradiksi antara dirinya dan Zhang Yu Gewenhui, meskipun hari-hari itu benar-benar membuatnya marah. Namun seiring berjalannya waktu, dia berusaha untuk tidak memikirkan hal yang membuatnya marah. Bagaimanapun, untuk siswa SMA kelas 3, ada banyak tekanan belajar. Bahkan jika Anda berada di 3 besar sebelum sekolah, Anda tidak bisa bersantai. Karena selama Anda melangkah di tempat, orang yang bergegas maju akan segera melampaui Anda, belum lagi dia masih menghela nafas dan ingin mengalahkan Zhang Yu dalam pelajarannya. Zai Kai sedikit gelisah akhir-akhir ini. Dia telah menunggu Zhang Yu untuk terus menemukannya, tetapi pihak lain tampaknya telah melupakan hal ini dan tidak pernah muncul lagi. Ketika Zai Kai merasa sedikit bingung, dia berpapasan dengan Gewenhui sekali di taman bermain. Mata orang lain memberitahu dia, dan hal-hal yang seharusnya datang akan datang cepat atau lambat. Zai Kai menyelinap dan menemukan bahwa ketika tidak ada yang memperhatikannya, dia buru-buru mengikuti Gewenhui dan berjalan menuju tempat yang jarang penduduknya. Keduanya berjalan mengitari gedung utama sekolah dan tiba di suatu tempat yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Zai Kai datang ke samping Gewenhui dan berkata, "Apa? Zhang Yu mencariku?" Gewenhui tersenyum, menyerahkan kantong plastik di tangannya, dan tertawa, "Ada beberapa botol ini. Aku memintamu dan Lei Tianyu untuk minum. Tapi kamu harus ingat, botol paling bawah adalah milik Lei Tianyu." Zai Kai mendengar sedikit keanehan di wajahnya, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke kantong plastik yang dipegang Gewenhui, sedikit ragu-ragu, apakah tidak ada sesuatu dalam minuman ini? Apa hubungannya ini denganmu? Tugasmu adalah memberikan benda ini kepada Lei Tianyu dan melihatnya minum. Sisanya kamu tinggalkan saja. Zai Kai segera berkata dengan tidak senang, lalu bagaimana? Bagaimana jika kamu memiliki racun di sini? Kalau begitu aku tidak akan menjadi pembunuh. Gewenhui tersenyum dan berkata, Zai Kai, sebenarnya, apa isinya? Aku tidak ingin berbohong padamu, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tapi Zhang Yu berkata, kamu hanya perlu melakukannya, kamu tidak akan benar ada kerugiannya. Kamu tidak ingin memikirkannya, itu bukan masalah sepele untuk meracuni seseorang di sekolah. Begitu Lei Tianyu meninggal, bisakah kamu membawakan panci untuk Zhang Yu? Tidak mungkin, jadi Zhang Yu tidak bisa melakukannya sama sekali, dan kamu mendapat masalah. Menyusahkan diri sendiri, kamu harus memahami kebenaran ini. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, kengerian Zhang Yu kamu juga tahu, itu pasti akan membuatmu tidak bisa makan dan pergi. Kamu harus memikirkannya. Petik 2. Zai Kai memiliki wajah muram,
menatap botol-botol minuman di dalam kantong plastik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tampaknya dia juga berpikir tentang apakah dia harus melakukan seperti yang diperintahkan Zhang Yu. Jika tidak, lakukanlah. Apa konsekuensi yang mungkin terjadi? Yang terpenting, Zai Kai berpikir dua kali, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Lei Tianyu ketika dia minum sebotol ini. Tetapi jika dia tidak mengikuti instruksi Zhang Yu, dia mungkin tidak lebih baik dari Lei Tianyu. Terutama terakhir kali Zai Kai kehilangan kendali atas tubuhnya, sekarang memikirkannya, itu juga membuatnya berdiri tegak. Jika orang lain memiliki kemampuan untuk membuatnya menjadi orang yang hidup seumur hidup, itu akan lebih mengerikan baginya daripada 100 mimpi buruk. Ge Wenhui melihat bahwa wajah Zai Kai semakin jelek. Tentu saja, dia juga tahu apa suasana hatinya. Faktanya, dia pernah mengalaminya terakhir kali. Sekarang pikirkanlah. Ge Wenhui memikirkan hal ini, memegang tangan yang lain, memasukkan kantong plastik ke tangan yang lain, dan berkata, Zai Kai, itu urusanmu sendiri apakah akan pergi atau tidak. Tetapi Zhang Yu berkata, Lei Tianyu tidak minum ini, dia bisa melihat hal-hal. Jika kamu ingin melakukan gerakan kecil di belakang, dia akan membuatmu lebih buruk dari Lei Tianyu. Kamu harus tahu betapa mengerikannya membuatnya marah. Kecuali, kamu bisa keluar dan pindah ke kota lain tanpa diketahui, tetapi kamu bisakah itu dilakukan? Petik 2. Perkataan Ge Wenhui menghentikan ide Zai Kai untuk menumpahkan minuman secara diam-diam. Meskipun dia tidak tahu apakah Zhang Yu benar-benar dapat melihat hal semacam ini, tetapi dia tahu kemampuan mengerikan Zhang Yu. Pada akhirnya, dia hanya mengangguk tanpa daya, yang merupakan janji kepada pihak lain. Ingat, itu botol paling bawah, jangan salah. Ge Wenhui memesan yang lain. Bagaimana dengan botol lainnya? Zai Kai mengerutkan kening. Botol-botol itu minuman biasa. Aku yang membelinya. Karena kamu hanya membawa satu botol untuk Lei Tianyu, bukankah itu mencurigakan? Jadi berikan Gao Liwen dan Liu Chuan sebotol juga. Tapi aku akan mengatakannya lagi, 10 juta kali jangan salah paham. Zai Kai menghela nafas tak berdaya dan berkata, baiklah. Aku ingat, tapi kamu beritahu Zhang Yu. Jika Lei Tianyu minum benda ini, dan akhirnya menemukannya di kepalaku, aku hanya bisa mengakuinya. Kamu bisa tenang, jika terjadi sesuatu yang salah, kamu bisa memberitahu aku. Kamu tahu terakhir kali aku melompat dari gedung. Siapapun yang membunuhku, kamu lebih tahu daripada orang lain. Jika bukan karena Zhang Yu, aku ingin memberi anak itu memesan obat untuk tikus dan itu masalah besar. Zai Kai juga memutar matanya ketika mendengar kata-katanya. Dia tentu tahu bahwa kebencian antara Ge Wenhui dan Lei Tianyu hampir tidak terkendali. Yang mengejutkannya adalah bahwa pada akhirnya perantaranya sendirilah yang tidak beruntung. Dia tahu bahwa dia tidak akan terlibat dalam urusan keduanya. Mengapa dia melakukan ini? Setelah Zai Kai dan Ge Wenhui berpisah, mereka tidak terburu-buru kembali ke kelas. Sebaliknya, mereka berlama-lama sebentar dan merasa bahwa waktunya hampir tiba sebelum kembali ke kelas. Dia hanya melakukan ini untuk satu tujuan, yaitu, dia membutuhkan yang cocok yang tidak akan membuat orang ragu kesempatan untuk mengantarkan minuman. Ketika Zai Kai berjalan ke pintu kelas, dia menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan suasana hatinya yang agak bingung sebelum memasuki kelas dengan ekspresi tenang. Sebelum memasuki kelas, Zai Kai melirik Lei Tianyu dan melihat bahwa pihak lain sedang menulis. Zai Kai menoleh ke senyum biasa di wajahnya, pertama-tama mengambil sebotol minuman dari kantong plastik, berjalan beberapa langkah, meletakkannya di meja Gao Liwen, dan sengaja mengeluarkan suara. Gao Liwen memiliki hubungan yang baik dengan Zai Kai secara pribadi. Dia mendongak dan tersenyum, dan tidak minum apapun tanpa memutar minuman secara langsung. Zai Kai mengambil sebotol lagi, melangkah 2 langkah, dan menaruhnya di meja Liu Chuan. Pada hari kerja, dia dan Liu Chuan memiliki hubungan pribadi yang baik. Faktanya, Zai Kai biasanya bekerja dengan baik di kelas. Kepribadiannya tidak seganas Lei Tianyu, dan dia memiliki lebih banyak teman daripada yang lain. Liu Chuan melirik minuman itu dan melihat minuman di dalam kantong plastik di tangan Zai Kai, dan berkata, aku tidak mau teh susu. Ganti botol lagi, aku ingin minum buah jeruk. Ini adalah kalimat yang sangat santai dari Liu Chuan, tetapi sampai ke telinga Zai Kai bahwa wajahnya berubah, dan orang-orang menjadi sedikit gugup. Tetapi segera menekan bentuk ekspresi yang tidak normal,
dan berkata, buah jeruk apa yang harus diminum? Ini demi Tuhan, dia juga tidak suka teh susu. Buat saja untukmu. Liu Chuan menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar ini, membuka teh susu dan minum. Zai Kai menghela napas lega dan berbalik ke arah Lei Tianyu, tetapi dia berjalan beberapa langkah dan tiba-tiba teringat sesuatu, matanya berbalik, dia segera mengeluarkan botol teh hitam dingin dari kantong plastik, memutarnya, pura-pura minum dia menyesap, tetapi sebenarnya dia hanya membuat gerakan dan tidak berani minum. Zai Kai tidak tahu apakah ada racun dalam minuman itu. Jika Zhang Yu ingin membunuh seseorang, bukankah akan berakibat fatal jika dia meminumnya sendiri? Dan dia sengaja berpura-pura menyesap untuk waspada jika dalam kasus Lei Tianyu dan Liu Chuan, dia hanya tidak ingin minum buah jeruk, apa yang akan dia lakukan dengan teh hitam dingin? Bukankah botol jeruk terakhir ini seharusnya disimpan untuk diriku sendiri, maka aku malu. Begitu cerdik, dia berpura-pura menyesap teh hitam dingin, dan meletakkannya di mejanya sendiri. Zai Kai kemudian mengeluarkan buah jeruk dari kantong plastik dan menaruhnya di meja Lei Tianyu, dan berkata, Tianyu. Kalau begitu, ini buah jeruk kesukaanmu. Lei Tianyu melirik buah jeruk di atas meja, lalu tersenyum, dan berkata, terima kasih. Setelah itu, dia terus menundukkan kepalanya untuk mengerjakan kertas ujiannya sendiri, yang tampak sangat berbakti. Zai Kai melihat bahwa pihak lain tidak minum, tetapi tersenyum. Ketika dia berbalik, dia tersenyum, dan kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi aneh. Setelah kembali ke tempat duduknya, Zai Kai, meskipun dia juga sengaja mencari-cari buku, sebenarnya memusatkan seluruh perhatiannya pada Lei Tianyu. Tentu saja, Zai Kai berharap Lei Tianyu segera meminum botol itu, dan dia juga takut pihak lain akan mengalami kecelakaan setelah meminum minuman itu. Suasana hati yang kontradiktif ini selalu menyertainya, membuatnya merasa seperti jarum. Lei Tianyu tampak lebih berbakti pada kertas yang sedang dikerjakannya, dan tidak berniat untuk minum. Hal ini juga membuat Zai Kai cemas dalam hatinya, karena ia takut apa yang akan ia lakukan jika ia sendiri tidak minum, atau ia akan memberikannya kepada orang lain, itu akan menjadi lebih merepotkan. Dengan suasana hati yang pelit, Zai Kai benar-benar menghabiskan 2 pelajaran. Lei Tianyu tidak hanya tidak minum botol itu, ia akhirnya meletakkan botol itu di atas meja. Hal ini membuat Zai Kai kesal. Sekarang ia paling khawatir tentang apa yang dapat dilakukan pihak lain jika ia tidak minum minuman ini. Sampai bel berbunyi lagi dan semua orang di kelas mulai berjalan, Zai Kai tetap mengerutkan kening. Tetapi ketika ia melirik sedikit dengan kesal ke seberang kelas, sebuah pemandangan mencerahkan matanya dan mengikuti yang baik ide bagus muncul di hatinya. Zai Kai segera berdiri dan berjalan keluar menuju Liu Chuan. Pada saat ini, Liu Chuan sedang minum teh susu, dan pada saat yang sama ia mengambil sesuatu dari meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Hei, Liu tua, bagaimana kau bisa menikmatinya sendiri jika kau memiliki sesuatu yang lesat? Zai Kai berkumpul di masa lalu dan berkata. Liu Chuan menoleh untuk melihat, lalu tersenyum, dan berkata, enak sekali. Ini hanya sepotong kue. Enak juga makan kue, berikan juga padaku. Aku agak lapar, ambillah. Siapapun yang mengambilnya. Liu Chuan tersenyum dan mengeluarkan kotak biskuit dan memberikannya. Zai Kai tidak sopan kepada pihak lain dan langsung mengambil setengah dari biskuit tersebut. Dapat dikatakan bahwa Liu Chuan tidak menyisakan beberapa potong. Liu Chuan mendengar wajah pahit, dan berkata, hei, kamu terlalu murahan, kamu sopan dan tidak mengerti. Ambil saja. Mengapa meninggalkanku sedikit? Siapa yang sopan padamu? Bukankah itu akan meninggalkan kalian berdua lagi? Lagi pula, apakah aku akan memakannya sendiri? Siapapun yang memiliki sesuatu yang lezat seharusnya tidak membaginya denganmu. Ambil beberapa langkah terlebih dahulu dan berikan Gao Liwen 2 potong. Setelah berbalik, aku datang ke Lei Tianyu lagi dan tertawa, Tianyu. Jangan lihat, ayo, makan beberapa bantalan biskuit. Sambil berbicara, sebagian besar biskuit di tangannya diletakkan di tangan yang lain. Lei Tianyu berhenti membaca, melihat kue-kue itu, dan mengatakan sesuatu yang aneh, mana kue-kuenya? Zai Kai tertawa, anak Liu Chuan. Aku makan di sana secara diam-diam setelah kelas, dan aku dirampok. Kebetulan kami dan Li Wen semua berbagi poin. Kami mencoba makan, cobalah, petik 2 tanda seru. Selama pembicaraan, dia juga mengambil sepotong dan menyerahkannya kepada Lei Tianyu.
Lei Tianyu mendengar kata-kata itu dan menatap Liu Chuan dengan wajah labu pahit, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengambil biskuit itu, memasukkannya ke dalam mulutnya dan memakannya. Zai Kai melihat senyum alami di wajahnya, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa, dan kembali ke mejanya. Setelah duduk, Zai Kai menatap Lei Tianyu, mengambil biskuit, memasukkannya ke dalam mulutnya dan makan. Karena biskuitnya relatif kering, Zai Kai baru saja makan 2 potong dan merasa agak kering di mulutnya. Dia mengambil botol teh hitam dingin dan hanya ingin meminumnya. Tiba-tiba saya teringat sesuatu dan dengan cepat meletakkannya lagi. Akhirnya saya menahan tenggorokan yang tidak menyenangkan menelan biskuit di mulut dengan air liur. Saat ini, Zai Kai merasa tenggorokannya kering. Ketika dia sangat kesal, tiba-tiba matanya cerah dan dia sedikit bersemangat. Karena Lei Tianyu benar-benar mengambil botol buah jeruk dari mejanya, membuka tutupnya, dan minum kepalanya. Adegan ini membuatnya menghela napas lega. Kelas-kelas ini dapat dikatakan telah cukup menyiksa Zai Kai, tetapi untungnya, Lei Tianyu masih minum minuman itu, jadi bagi Zai Kai, tujuannya akhirnya tercapai. Meskipun ini tidak membuatnya merasa senang, sebagai orang yang egois, seorang teman tidak menyimpan momen-momen penting untuk berkhianat, tidak mungkin menunggu musuh untuk berkhianat. Tentu saja, Zai Kai sangat cemas ketika Lei Tianyu tidak minum minuman, tetapi setelah orang lain minum minuman itu, dia menjadi lebih cemas. Sebelumnya, saya terutama takut bahwa saya tidak dapat menjelaskan kepada Zhang Yu, tetapi sekarang saya takut Lei Tianyu akan tiba-tiba mati ketika dia berada di kelas. Jika itu terjadi, jangan pikirkan itu pasti dirimu sendiri. Karena orang lain itu tiba-tiba mati setelah memakan makanan dan minuman yang dia berikan, maka dia hanya bisa menjadi satu-satunya tersangka. Zai Kai juga tahu bahwa jika ini terjadi, bahkan jika dia menjual Zhang Yu kepada dirinya sendiri dan orang lain mempercayainya, dia akan sial. Meskipun racun itu disediakan oleh Zhang Yu, orang yang memulainya adalah dirinya sendiri, jadi tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, Anda tidak bisa menjauh darinya. Sekarang satu-satunya harapan adalah Zhang Yu tidak akan membohongi dirinya sendiri, atau dia takut dia akan berada di kantor untuk memeras pantat besar untuk makan. Zai Kai khawatir bahwa sampai sepulang sekolah pada sore hari untuk makan, Lei Tianyu belum jatuh ke tanah dan meninggal, jadi dia dapat dianggap benar-benar santai. Tampaknya Zhang Yuzhen tidak membohongi dirinya sendiri. Selama dia memiliki hasil ini, dia merasa lega. Adapun apa yang ada di dalam botol buah jeruk, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan jika Lei Tianyu yang meninggal karena keracunan seminggu kemudian, itu baik-baik saja untuknya, siapa yang bisa mengira bahwa semua ini hanya sebotol minuman seminggu yang lalu. Zai Kai melakukannya, dan tidak ada berita selama beberapa hari berikutnya. Apa yang dia khawatirkan tidak terjadi, Lei Tianyu pergi ke sekolah seolah-olah tidak ada yang salah. Apakah itu racun kronis atau super kronis? Zai Kai ingin tahu apa isi botol itu. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia salah mengambilnya. Namun, Liu Chuan dan Gao Liwen baik-baik saja, kecuali jika itu adalah botol teh hitam dingin mereka sendiri yang tidak mereka minum. Namun, dia ingat bahwa botol teh hitam dingin itu adalah minuman di atas, dan mungkin bukan botolnya. Zai Kai membawa segala macam ide aneh, waktu berlalu seminggu lagi, sampai Ge Wenhui muncul di sebelahnya lagi. Tetapi kali ini pihak lain tidak mengatakan apa-apa, hanya memberinya catatan dan mengikutinya. Zai Kai melihat isi catatan itu, tetapi dia masih sedikit bingung tentang niat Zhang Yu, tetapi dia juga tahu bahwa dia hanyalah boneka dalam permainan. Apapun yang diminta orang lain kepadanya, dia harus melakukannya. Saya tidak tahu kapan itu akan menjadi kepala. Siang harinya, Zai Kai pergi menemui Lei Tianyu dan Gao Liwen untuk makan mie di luar sekolah. Ketika mereka bertiga datang ke kedai mie, tidak banyak orang. Zai Kai memesan 3 mangkuk mie dan duduk untuk mengobrol. Tidak lama kemudian, beberapa orang memasuki kedai mie. Mereka juga berbicara dan tertawa, dan suaranya tidak kecil. Lei Tianyu memunggungi orang itu, jadi dia tidak melihatnya. Gao Liwen melihat beberapa orang mengenakan seragam sekolah menengah pertama, dan merasa bahwa pihak lain juga merupakan orang dari sekolah menengah pertama. Secara alami, beberapa orang melirik pantulan bersyarat, dan kemudian wajahnya sedikit berubah. Hei, berkat Tuhan, lihat, itu Zhang Yu mereka. Gao Liwen buru-buru merendahkan suaranya. Lei Tianyu mendengar nama Zhang Yu mengerutkan kening,
dan melihat pantulan bersyarat, dan melihat Zhang Yu yang tinggi. Tentu saja ada pria gemuk yang menyebalkan di kelas 12, dan Ge Wenhui ada di antara mereka. Mampu bertemu dengan kelompoknya yang paling menyebalkan saat makan bisa membuatnya sangat terdiam. Wah, bukankah ini Lei yang bodoh? Wu Jie juga melihat Lei Tianyu dengan tajam, dan tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang di Zhang Yu juga melihat Lei Tianyu bersama-sama ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan pada saat yang sama mereka menunjukkan penghinaan dan ejekan. Tentu saja, Lei Tianyu marah mendengar kata-kata itu. Semakin dia benar-benar membenci sesuatu, semakin dia bisa terlihat. Hei, gendut, kenapa kamu tidak bisa berbicara dengan lembut? Gao Liwen berkata dengan keras saat ini. Sopan, dan Wu Jie berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus sopan kepada siapa? Untuk orang bodoh yang sombong seperti itu. Terlalu sopan, aku khawatir dia tidak mengerti. Hahaha. Beberapa orang di sekitar tertawa. Lei Tianyu secara alami memiliki ekspresi besi, dan tampaknya kemarahan yang telah diturunkan telah meningkat lagi. Oke, jangan repot-repot dengan orang bodoh itu. Aku lapar. Lao Ge, pergi ambil beberapa mangkuk mie, kata Zhang Yu yang duduk di meja tidak jauh dari Lei Tianyu. Ge Wenhui bertanya apa yang harus dimakan beberapa orang, dan malah berlari untuk mengambil mie. Sisanya duduk di sana sambil tertawa dan tertawa, tampaknya dalam suasana hati yang baik. Lei Tianyu jelek dan mengerikan. Pada pandangan pertama, suasana hatinya sangat buruk, dan orang-orang di belakangnya membentuk kontras yang sangat besar. Ketika Gao Liwen melihat ini, dia berbisik, ayo pergi. Makan yang sama di tempat lain. Ketika Lei Tianyu mendengar ini, dia berpikir sejenak, dan ekspresinya tampaknya bermaksud untuk pergi. Ketika Zai Kai melihat ini, dia buru-buru berkata, setiap wajah ada di sini. Jika kita pergi sekarang, mereka pikir kita takut pada mereka. Bagaimana jika kita kembali dan berbicara omong kosong? Lei Tianyu mendengar wajahnya berkedip jelek lagi, mengikuti suara dingin itu, tidak. Mengapa kita harus pergi? Jika mereka pergi, mereka juga pergi. Ayo kita makan milik kita, jangan pedulikan bajingan-bajingan itu. Gao Liwen mendengar kata-kata itu dan tidak berkata apa-apa. Mie sudah ada di atas meja, meskipun Lei Tianyu berpura-pura makan mie, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, suasana makan mie sangat berbeda. Lei Tianyu, khususnya, hampir tidak sadar sedang makan, tetapi setelah makan beberapa suap, dia memotong dengan sumpit di tempat dia berhenti, sama sekali tidak seperti sedang makan. Zai Kai dan Gao Liwen saling memandang saat mereka saling memandang, menggelengkan kepala, dan mengikuti satu sama lain. Dibandingkan dengan meja Lei Tianyu, meja Zhang Yu berteriak, berbicara, dan tertawa, dan suasananya tentu saja sangat berbeda. Hei, Zhao tua, bukankah kamu selalu bermain catur dengan sangat baik? Apakah kamu ingin membandingkan? Wu Jie berkata dengan keras. Zhao Zijun mendengar berkata, membandingkan dengan siapa? Dengan kamu, lupakan saja. Tidakkah kamu mendengar bahwa bermain catur dengan keranjang catur yang bau semakin buruk? Kamu masih mengampuni aku. Hehehehe. Beberapa orang di sekitar tertawa ketika mereka mendengar kata-kata itu. Wu Jie berkata dengan tidak senang, Lao Zhao. Jangan gila, kau tidak lebih dari sedikit lebih baik dariku. Aku menemukan seorang guru kali ini dan kau berani menerima tantangan itu. Guru apa? Seorang lelaki tua di Taman Sunde. Orang tua, apa yang sebenarnya kau bicarakan? Saya berada di Taman Sunde minggu lalu. Saya melihat seorang lelaki tua bermain catur. Saya sedikit gatal dan memainkan beberapa permainan saat itu. Saya tidak menyangka lelaki tua itu sedikit lebih tinggi dari saya. Kami sepakat untuk bertarung lagi minggu ini. Anda dapat menemukan bantuan asing. Lao Zhao, bagaimana kalau Anda menemani saya ke Taman Sunde untuk bermain catur dengan lelaki tua itu di akhir pekan yang kecil? Saya tidak akan pergi. Hanya keranjang catur bau Anda, orang yang dapat meminta Anda untuk bertarung lagi, saya yakin levelnya tidak bagus. Saya akhirnya mengambil liburan, dan ingin bermain game. Anda masih pergi. Kenapa kamu tahu bermain game seharian? Kalau sudah begini, akan sia-sia kalau bermain game lagi. Kamu harus berinisiatif melakukan sesuatu yang berarti. Catur menumbuhkan perasaan, meningkatkan kecerdasan, dan bagus untuk belajar. Kamu, jangan lupa bermain game denganku, biarkan aku pergi dan melihatnya. Lagi pula,
aku sudah membuat janji dengan yang lain, dan tidak baik untuk melewatkannya. Jadi, selama kamu bisa membantuku memenangkan permainannya, aku akan memberimu $50. Bagaimana? Lebih baik daripada bermain game. Gendut, kamu jarang sekali murah hati. Apa kamu tidak bermain denganku? Zhao Zijun bertanya dengan bingung. Aku sudah kenyang dan bermain denganmu. Bukankah ini untuk memotivasimu? Wu Jie berkata dengan marah. $50, agak menarik. Zhao Zijun berkata dengan sedikit antusias. Kalau begitu kamu setuju. Oke, lihat wajah $50 itu. Tidak apa-apa menemanimu untuk melihatnya. Bagus, ayo buat janji di sore hari akhir pekan ini. Pergi ke Taman Sunde untuk bermain catur. Tidak masalah. Zhao Zijun mengangguk, menatap wajah Qian, dan merasa ingin berjalan dengan pihak lain. Hei, gendut, jangan bercanda apa akhir permainan di bawah Taman Sunde dan seorang lelaki tua. Suara Zhang Yu tiba-tiba datang. Akhir permainan, semua orang di sekitar mereka tampak bingung. Wu Jie mendengar ekspresi malu di wajahnya, dan sepertinya Zhang Yu benar. Zhao Zijun terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, tidak gendut. Maksudmu, lelaki tua itu ada di akhir permainan. Sebenarnya, ini bukan hanya akhir permainan. Orang-orang juga bermain catur, hanya omong-omong. Aku mengandalkan, tidak heran orang bisa menemanimu di keranjang catur bau ini untuk bermain beberapa permainan. Kamu berjudi sama sekali, oke. Aku bilang betapa hebatnya anakmu. $100 uang judi, kamu hanya menang membagiku 50. Kamu adalah seekor angsa, bagaimana kalau mencabutnya? Petik 2. Hehehehehe. Beberapa orang di sekitar tertawa pada saat yang sama. Wu Jie juga tersenyum dan berkata, bukankah ini murah? Semua orang mengambilnya. Aku akan menemanimu, dan siapapun yang memakan biaya kuda juga akan mendapat poin. Kau ingin menjadi cantik? Zhao Zijun berkata dengan marah, para pemain akhir permainan itu adalah ahli catur, dan permainan akhir permainan itu pasti permainan yang kalah. Kau masih harus mengingat uang keluargamu, yang jelas untuk memberikan uang kepada orang lain. Kau masih menyimpannya, itu bukan permainan yang kalah. Orang tua itu berkata bahwa warna itu opsional. Apapun yang kau pilih, orang-orang akan mengikutimu. Jika kau tidak melepaskannya, aku tidak akan bisa bermain dengannya. Aku telah menang beberapa kali berikutnya, jadi ada kesempatan untuk menang catur. Kau pasti akan mengalahkannya di levelmu. Lagi pula, aku tercekik. Mereka yang berakhir dalam kekacauan dapat mencari nafkah darinya. Mereka telah memakan situasi itu sampai tuntas. Levelku lebih baik darimu. Aku membayar uang sekolah saat aku pergi. Ikut saja denganku untuk melihat. Menganggur atau menganggur. Tidak pergi, tidak pergi. Aku tidak memiliki level itu. Aku mungkin juga bermain game dengan waktu itu. Apakah kau ingin pergi? Bukankah uangku hilang dengan sia-sia? Wajah Wu Jie begitu tertekan sehingga tidak ada seorang pun. Ge Wenhui mendengar rasa ingin tahunya dan berkata, gendut. Berapa banyak yang kamu kalahkan? Lebih dari 300. Berapa satu ronde? Aku kalah. Aku mengambil 50 dan aku menang. Dia memberiku 100. Oh, kalau begitu aku kalah 7 atau 8 inning. Kalau begitu mari kita lupakan saja. Tampaknya orang-orang benar-benar ahli, dan kamu membayar uang sekolah saat kamu pergi. Ge Wenhui menasihati, tidak membayar uang sekolah. Jika warnanya opsional, ada peluang untuk menang. Dan lelaki tua itu berkata, selama orang yang aku cari bisa memenangkannya satu ronde, dia akan mengembalikan semua uang yang hilang. Zhao tua, ikut aku untuk melihat-lihat. Selama kamu bisa memenangkannya satu permainan, aku akan memberimu 150, bukan? Petik 2. Zhao Zijun mendengar senyum pahit dan berkata, gemuk. Jika aku bisa, aku akan menemanimu untuk melihatnya. Sebenarnya, aku tidak berguna jika aku pergi. Jujur saja, aku pernah bermain akhir dengan mereka yang ada di jalan sebelumnya, meskipun tidak sebanyak yang kamu kalahkan, tetapi kamu tidak bisa menang sama sekali, dan warnanya opsional. Ini bukan masalah peluang, ini levelku, itu benar-benar tidak berhasil. Tidak baik bagi lelaki tua yang kamu katakan untuk bermain catur denganku orang-orang, masih sendirian. Aku pikir kamu masih mengakui kekalahan, lebih dari 300 hanyalah sejumlah kecil uang untukmu, menangis kepada orang tuamu, apakah mereka masih bisa melihat bahwa berat badanmu tidak jatuh?
Jangan khawatir tentang balas dendam. Terlalu tidak realistis. Petik 2. Lao Zhao. Jangan memandang rendah orang. Apakah ini masalah uang? Ini masalah muka. Tidak, saya menjual anak saya untuk membeli laci keranjang, dan saya harus berjuang untuk roti. Orang tua itu menertawakan keranjang catur saya yang bau. Katanya, masih mengejek bahwa saya tidak dapat menemukan seorang guru untuk membalas dendam saya. Saya harus mengajarinya kali ini. Jika tidak, mari kita cari orang lain, akan ada suami yang berani di bawah pahala. Aku tidak dapat menemukan tuan yang punya uang. Petik 2. Benar, gendut. Aku mendukungmu. Aku juga mendukungmu. Dan aku. Beberapa orang tertawa dan bersorak. Gendut, atau haruskah aku ikut denganmu untuk melihat? Suara Zhang Yu tiba-tiba terdengar lagi. Semua orang di sekitar mereka mendengar ekspresi aneh dan menatap Zhang Yu pada saat yang sama. Bos, apakah kamu juga akan bermain catur? Zhao Zijun berkata dengan heran. Sedikit, bagaimana levelnya? Berimprovisasi. Wu Jie juga sedikit terkejut ketika dia berkata, Bos, apakah kamu benar-benar bermain catur? Apakah kamu pikir aku bercanda? Zhang Yu berkata dengan tidak nyaman. Zhao Zijun berkata, Bos, apakah kamu pernah bermain endgame dengan orang lain sebelumnya? Benda itu berbicara tentang rutinitas, hampir mustahil untuk menang tampaknya. Meskipun aku belum pernah memainkan endgame, tapi aku tidak bisa, tetapi aku harus mengetahuinya sebelumnya. Bagaimanapun, aku tidak ada hubungannya dengan akhir pekanku, jadi aku akan mengurus orang-orang gemuk untuk melihatnya. Hei, tetap saja bos yang memperlakukanku dengan baik. Biarkan dia mencobanya. Saya ingin mengatakan bahwa IQ pemimpin regu itu termasuk yang terbaik di kota kita. Bahkan jika saya menjualnya sekarang, saya rasa itu sudah cukup. Kota apa? Jelas di pedesaan, oke. Jelas di dunia, benar sekali. Saya setuju. Beberapa orang di sekitar juga menamparkan kentut mereka satu demi satu. Tentu saja mereka bisa mendengar rasa mual Lei Tianyu untuk sementara waktu. Bos, kalau begitu kita akan membuat janji. Taman Sunde di sore hari di akhir pekan kecil, bantu saya membalas dendam. Tidak masalah, serahkan semuanya padaku. Zhang Yu tersenyum. Bolehkah aku pergi? Ge Wenhui berkata dengan penuh minat saat ini. Pergi, hanya saja ada begitu banyak orang yang mendukung bos. Ngomong-ngomong, Zhao, maukah kau pergi? Jangan pergi. Di hari yang dingin, aku akan menunggu kemenanganmu di kafe internet. Zhang Yu tertawa dan tertawa sebentar sebelum bangkit dan meninggalkan toko mie bersama. Tetapi yang tidak diharapkan beberapa orang adalah bahwa Lei Tianyu, yang membelakangi mereka, mencibir di sudut mulutnya saat ini. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak berada di tempat umum, sekarang, dia bisa tertawa terbahak-bahak. Oke, dia khawatir dan tidak bergerak, dan beanbak lengket benar-benar jatuh dari langit. Zhang Yu, gendut, Ge Wenhui. Kali ini aku harus memberitahumu bagaimana cara menyinggung perasaanku. Beberapa hari berikutnya, bagi seseorang, itu seperti tahun yang baik, dan akhirnya dia memiliki akhir pekan kecil pada minggu sore, yang membuatnya juga bersemangat. Bagi siswa tahun ketiga di sekolah menengah pertama, akhir pekan kecil hanya setengah minggu seminggu, dan nilainya tidak kurang dari sebuah festival besar. Zhang Yu, Wu Jie, dan Ge Wenhui meninggalkan sekolah pada siang hari. Mereka meninggalkan sekolah bersama-sama, tetapi yang tidak diharapkan oleh beberapa orang adalah bahwa dari meninggalkan gerbang sekolah hingga memasuki taksi, seseorang telah mengunci mata mereka pada ketiganya. Ketiga Zhang Yu naik taksi ke Taman Sunde. Meskipun baru di awal musim dingin, cuaca di siang hari tidak dingin ketika matahari bersinar penuh, dan suara musik samar-samar terdengar di taman. Itu adalah kota militer Bibi penari persegi. Setelah ketiga Zhang Yu keluar dari mobil dan memasuki taman, taksi lain berhenti di pintu masuk taman. Lei Tianyu melangkah keluar dari taksi, melihat ke belakang beberapa orang, dan berbalik untuk mencibir, tetapi alih-alih mengikuti, dia berjalan menuju tempat yang lebih terpencil di samping. Pabrik rumah Lei Tianyu tidak terlalu jauh dari Taman Sunde. Bisnis utama pabrik tersebut melibatkan banyak bahan baku logam. Karena takut dicuri orang lain, pabrik tersebut memelihara 2 ekor anjing Mastiff Tibet dan bertanggung jawab atas pekerjaan anti pencurian di malam hari. Dong Dacheng, salah satu dari 2 penjaga gerbang di pabrik tersebut, bertanggung jawab untuk bermain dan merawat 2 ekor anjing Mastiff Tibet tersebut.
Dong Dacheng melihat Lei Tianyu berjalan menuju pabrik, dan tentu saja menyapanya dengan senyuman, dan berkata, "Tianyu, kok kamu punya waktu untuk bermain hari ini? Hari libur di sore hari. Tidak ada yang keluar untuk bersantai." Lei Tianyu mengatakan ini, dan menyingkirkan kandang besi besar di satu sisi, lalu berjalan mendekat. Di dalam kandang besi yang besar, 2 ekor mastif Tibet yang besar sedang menutup diri. Ketika seseorang datang, kedua mastif Tibet itu berdiri dengan peka pada saat yang sama, tetapi setelah memperhatikan orang itu dengan saksama untuk beberapa saat, tampaknya tidak berteriak seperti biasanya. Suara, tetapi ekornya mulai bergetar, seolah-olah aku mengenal orang yang datang, sedikit bersemangat. Lei Tianyu datang ke kandang besi dengan suara gemericik di mulutnya dan mulai menggoda 2 anjing besar yang mengerikan itu. Kedua anjing itu bahkan lebih bersemangat ketika mereka mendengar suara itu, ekor mereka berputar lebih cepat, dan mereka masih berjalan di dalam kandang dengan penuh semangat, dan mereka membuat napas terengah-engah dan dengungan vokal yang dalam. Ketika kamu datang ke Damao Ermao, kamu menjadi bersemangat. Orang lain tidak akan terlihat seperti ini ketika mereka datang. Ngomong-ngomong, Paman Dong, apakah Damao Ermao sudah makan? Aku sudah sarapan. Aku belum memasak makan siangku. Apakah ada makanan anjing yang aku beli terakhir kali? Jika ada, bawakan aku beberapa, dan aku akan memberi mereka makan. Masih ada lebih dari setengah kantong. Tapi belum waktunya makan. Sekarang sudah diberi makan, tidak enak di malam hari. Dan kamu tidak bisa makan terlalu banyak makanan anjing. Tidak suka makan. Tidak apa-apa, aku akan memberi makan lebih sedikit. Aku tidak akan memberi makan terlalu banyak. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambilkan sesuatu untukmu. Setelah selesai berbicara, Dong Dacheng kembali ke ruang jaga. Setelah beberapa saat, dia datang. Membawa sepanci gandum. Kedua mastif Tibet itu tampaknya telah melihat makanan anjing di tangan Dong Dacheng, dan mereka merasakan sesuatu. Mereka berjalan maju mundur di kandang dengan lebih cepat, dan raungan mulut menjadi lebih intens. Melihat ke depan, Dong Dacheng menyerahkan semangkuk penuh makanan anjing kepada Lei Tianyu, dan berkata, kamu tidak bisa terbiasa dengan keduanya. Ketika kamu tidak di sini, aku akan mengambil paling banyak 2 dari mereka dari tepung jagung. Bagaimana kamu bisa memberi mereka pot demi pot seperti kamu? Petik 2. Lei Tianyu tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, mengapa Ermao berambut besar mereka juga membantu pabrik memberikan kontribusi yang besar. Jangan makan tepung jagung setiap hari. Selama pembicaraan, dia tersenyum dan mengambil mangkuk berisi makanan anjing, lalu mendekati kandang. Tarik laci makanan anjing pipih, dan tuangkan makanan anjing di mangkuk secara merata ke dalam laci dan dorong ke dalam. Kedua mastif Tibet itu berdesakan bersama saat ini dan berebut mencari makanan anjing di baskom, tampak sangat bersemangat. Ketika Lei Tianyu tersenyum, dia mengeluarkan suara dengkuran di mulutnya dan menggerakkan tangannya lebih dekat ke kandang. Jangan diberkati, Dong Dacheng berteriak dengan tergesa-gesa, tampaknya mencoba menghentikan perilaku sembrono Lei Tianyu. Namun, Lei Tianyu terus berbicara seolah-olah dia tidak mendengarnya. Pada saat ini, kedua mastif Tibet itu berhenti makan pada saat yang sama, dan mengeluarkan raungan yang dalam bersama-sama. Anda harus tahu bahwa suara ini bukan lagi suara kegembiraan. Itu adalah suara peringatan, memperingatkan mereka yang ingin mendekat, mereka marah. Dong Dacheng mendatangi Lei Tianyu saat ini, dan menariknya menjauh, mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa Damao Ermao peduli dengan makanan? Bagaimana jika kamu menggigitmu lagi? Lei Tianyu tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, aku baru saja mencobanya. Aku tidak menyangka bahwa masalah makanan mereka tidak berubah. Anjing juga bukan manusia. Bagaimana anjing yang peduli dengan makanan bisa berubah dengan mudah? Paman Dong, lalu mengapa kamu mengatakan bahwa di antara mereka berdua, mereka bisa makan bersama tanpa masalah? Mengapa orang lain tidak bisa saling mendekati? Mereka berdua berasal dari rahim seorang ibu. Aku tumbuh bersama untuk makan bersama sejak kecil, dan aku sudah terbiasa dengan itu. Namun, secara resmi, karena ini, mereka berdua suka melindungi makanan bersama, dan apinya lebih kuat. Biasanya aku memberi makan sebelumnya, mereka berdua dikurung di kandang dan diberi makan, atau mereka akan mampu mengendalikan kegilaan itu. Ketika Lei Tianyu mendengar bahwa matanya cerah, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan matanya berputar, dan berkata,
Ya, Paman Dong. Bisakah aku mengeluarkan mereka sebentar? Itu tidak akan berhasil. Apa yang harus dilakukan dengan gigitan? Dong Dacheng menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak apa-apa, tidak bisa menggigit, bukankah ada rantai? Tidak berhasil dengan rantai. Ada dua anjing besar seperti itu. Jika terjadi kegilaan, satu orang tidak bisa menahannya sama sekali, kamu masih melupakannya. Lalu bagaimana kamu menariknya keluar? Lei Tianyu berkata dengan ekspresi tidak senang. Aku sudah dewasa, oke. Dan mereka biasanya diberi makan olehku. Aku akrab dengan mereka, dan tentu saja mereka bisa dicekik. Tapi kamu masih muda, Paman Dong. Aku tidak muda lagi. Aku lebih tinggi darimu sekarang. Jangan percaya kita berdiri dan membandingkan untuk melihat siapa yang lebih muda. Tidak peduli seberapa tinggi kamu juga anak-anak. Aku pendek dan aku sudah dewasa. Itu sama sekali bukan hal yang sama. Baiklah, patuh. Aku akan membuatmu menyengat lagi dalam 2 tahun. Kamu tidak dapat mengendalikan mereka sekarang, jika terjadi kesalahan itu akan merepotkan. Petik 2. Lei Tianyu mendengar kata-katanya mengerutkan kening, sepertinya dia tidak menyangka bahwa Dong Dacheng, yang biasanya pandai berbicara, menjadi sangat buruk hari ini. Bagaimana ini bisa dilakukan? Jika Anda melewatkan kesempatan ini dan ingin menunggu kesempatan berikutnya, itu tidak akan semudah itu. Mata Lei Tianyu berputar-putar, diikuti oleh kilatan cahaya. Dia dengan cepat mengangkat telepon, mengedit pesan, dan mengirimkannya. Setelah rambut terkirim, dia berdiri di sana seperti orang yang baik-baik saja dan terus menggoda kedua anjing itu. Tak lama kemudian, telepon Dong Dacheng berdering. Hei, halo, ya. Kami adalah Asroda Hongjun. Apa, pengemudi tidak dapat menemukan pabrik kami? Kami berada tepat di persimpangan keempat Jalan Yingtang. Mudah ditemukan. Oh, pengemudi itu ingin sekali menurunkan barang. Oke, kalau begitu aku akan menjemputnya di luar. Dong Dacheng menutup telepon dan berkata kepada Lei Tianyu, Tianyu, aku bisa keluar untuk mengambil barang, bisakah kamu membantuku memeriksa pintu? Tidak masalah, kamu pergi. Aku baik-baik saja, terima kasih. Aku akan kembali sebentar lagi, dan kamu duduk di ruang jaga sebentar. Setelah itu, Dong Dacheng berbalik dan berjalan cepat menuju gerbang. Hampir segera setelah Dong Dacheng menghilang di gerbang, ekspresi aneh Lei Tianyu muncul di wajahnya. Ketika dia melihat dua mastif Tibet di kandang besi lagi, senyum nakal muncul di wajahnya. Memegang dua mastif Tibet yang besar, saya harus mengatakan bahwa Lei Tianyu agak malu pada awalnya. Meskipun dia telah menyentuh banyak dari dua orang besar ini sebelumnya, ini adalah pertama kalinya untuk menarik mereka keluar. Terutama ketika keduanya ditarik keluar, itu pasti akan membuatnya gugup. Untungnya, setelah diberi makan oleh Lei Tianyu berkali-kali, kedua anjing ini tidak hanya tidak suka bersamanya, tetapi juga tampak sangat patuh padanya. Ini membuat kegugupan Lei Tianyu berangsur-angsur menghilang dan menghilang. Kegembiraan, pejalan kaki di jalan melihat dua mastif Tibet yang mengerikan dan Lei Tianyu, dan mereka takut untuk bersembunyi. Dapat dikatakan bahwa bahkan orang yang paling berani pun tidak berani datang dan menonton. Lagi pula, kedua anjing besar ini terlalu besar sekarang, bukan berarti kamu tidak takut memiliki keberanian. Lei Tianyu membawa dua ekor anjing besar ke Taman Sunde. Sebenarnya, dia sudah menginjak piring di tempat ini, dan lelaki tua di taman itu sedang kacau, dan dia tahu di mana dia berada. Jadi hampir semua yang terjadi hari ini adalah rencananya. Menurutnya, Zhang Yusan 100% tidak beruntung hari ini. Dia harus membuat beberapa orang menyesal telah menyinggung dirinya sendiri. Mengenai apa konsekuensi dari insiden ini, dia sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup pertimbangannya. Dalam menghadapi kebencian yang mutlak, konsekuensinya sama sekali tidak penting. Lei Tianyu menggendong dua ekor anjing besar, berjalan jauh di sepanjang jalan di taman, dan segera melihat posisi lelaki tua itu di akhir permainan. Lei Tianyu tidak terlalu dekat untuk menghindari ketahuan oleh beberapa orang. Meskipun dia berdiri agak jauh dan tidak dapat melihat wajah manusia dengan jelas, ada banyak orang yang berdiri di samping lelaki tua itu. Dan karena Ge Wenhui lebih akrab, dia masih dapat mengenali pihak lain di kerumunan itu sekilas. Lei Tianyu mencibir, dan membawa kedua anjing itu kembali ke arahnya. Lei Tianyu mendatangi Zhang Yu setelah semua orang ingin meninggalkan taman. Setelah membawa kedua mastif Tibet itu ke satu sisi dan mengikatnya ke pohon di satu sisi, kedua anjing itu tiba-tiba
Setelah mendapatkan 2 ekor anjing, Lei Tianyu datang ke jalan, mengambil segenggam makanan anjing dengan bubuk cabai ekstra pedas dan menjatuhkannya ke tanah. Setelah semuanya selesai, Lei Tianyu kembali ke posisi di mana Zhang Yu sedang bermain catur, mengamati pergerakan beberapa orang dari kejauhan. Setelah beberapa saat, Lei Tianyu mendengar sorakan dari kejauhan, terdengar seperti tawa bangga yang membenci pria gemuk itu. Seorang pria jangkung berdiri dan Lei Tianyu mengenali Zhang Yu sekilas karena sangat jelas di antara kerumunan. Lei Tianyu tidak tahu apa yang dikatakan Zhang Yu dan lelaki tua itu untuk bermain catur. Tampaknya lelaki tua itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menyerahkannya kepada beberapa orang, lalu melambaikan tangannya seolah-olah dia tidak ingin melanjutkan permainan. Lei Tianyu melihat matanya berbinar, karena beberapa orang di Zhang Yu dan lelaki tua itu berbalik bersama, berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Bocah bau, kalian kurang beruntung. Lei Tianyu tersenyum bangga, berbalik, dan berlari menuju penyergapannya. Lei Tianyu mendatangi 2 mastif Tibet itu, buru-buru melepaskan tali kedua anjing itu, dan menuntun mereka ke satu sisi. Kemudian berjongkok ke satu sisi, menjulurkan setengah kepalanya, dan mengamati situasi di depan. Zhang Yu membawa Wu Jie dan Ge Wenhui dan berjalan perlahan. Saat dia mendekati penyergapan Lei Tianyu, seringai muncul di sudut mulutnya. Kemudian merendahkan suaranya dan berkata, apapun yang terjadi untuk sementara waktu. Maju saja, apakah kamu mendengarnya? Wu Jie dan Ge Wenhui mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, keduanya sudah siap, meskipun mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Zhang Yu. Namun dengan kepercayaan pada Zhang Yu, keduanya tidak memiliki keraguan. Ketika ketiganya tiba di suatu tempat yang penuh dengan makanan anjing, 2 ekor anjing besar tiba-tiba muncul di jalan di depan, berlari menuju posisi mereka. Harus kukatakan bahwa kedua anjing besar ini benar-benar besar. Tentu saja, Wu Jie dan Ge Wenhui sedikit tidak berdaya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jangan takut, suara Zhang Yu datang dari belakang. Lei Tianyu mencibir ketika dia melihat beberapa orang berjalan di kejauhan. Menurutnya, bahkan tanpa rangsangan dari makanan anjing itu, ketika bertemu orang asing, kedua mastif Tibet itu tidak dapat saling mengampuni, dan akhirnya mereka dapat membalas dendam pada Sue-Sue. Kedua mastif Tibet itu berlari semakin dekat, dan segera mereka bertemu Zhang Yu dan beberapa orang lainnya. Karena makanan anjing di tanah, kedua mastif Tibet itu dikondisikan untuk makan terlebih dahulu. Namun, karena makanan anjing ini dicampur dengan paprika, kedua mastif Tibet itu tampak terstimulasi segera setelah memakannya. Mereka mulai menggelengkan kepala dan mulai mengeluarkan suara yang dalam di mulut mereka. Ketika Wu Jie dan Ge Wenhui melihat ini, mereka bahkan lebih takut. Tampaknya kedua raksasa yang mengerikan di depan mereka tampak sangat berbahaya. Pada saat yang sama, ketika kedua monster itu mendongak dan menatap mereka bersama-sama, perasaan bahaya telah tertulis di wajah mereka. Ketika Wu Jie dan Ge Wenhui melihat ini, mereka dapat dikatakan menggoyangkan kaki dan perut mereka, dan mereka mulai gemetar.